Assalamualaikum sahabat tercinta. Jumpa kembali dengan saya di Inspirasi Dunia. Ya, kali ini kita bincang-bincang santai ya. Alhamdulillah nanti kalau ada yang bisa diambil pelajaran atau hikmahnya, insya Allah lah pasti sesedikit apapun pasti ada yang bisa kita ambil benang merahnya. Nah, saya hanya ingin menyampaikan ada beberapa teman yang bertanya kepada saya, Bunda kok sudah di usia segini baru bikin channel sih, kok baru bikin channel YouTube, channel dakwah, kenapa enggak dari dulu-dulu, kan gitu pertanyaannya. Nah, memang sih banyak dari dulu itu sudah ada yang menyarankan supaya kita itu bisa ngikutin era digital sekarang, dakwah lewat YouTube, lewat media sosial gitu kan. Tapi pada waktu itu belum tergerak sih, hati saya itu belum tergerak. Ya masih menjalani seperti apa adanya gitu ya. Nah, baru beberapa bulan yang lalu, tepatnya ketika pas tinggi-tingginya, rawan-rawannya pandemi COVID itu, bulan Juli, itu saya dan keluarga termasuk yang terkena. Ya, semua merupakan bagian dari takdir Allah, ya kita jalani. Semua kita makhluknya bisa apa, ya kita terima, kita jalani. Nah, tapi ternyata dengan kemarin diberikan sakit, ternyata membuahkan satu perenungan dan pemikiran yang akhirnya hikmahnya luar biasa juga. Allah senantiasa memberikan satu kejadian, peristiwa di dalam kehidupan kita itu tidak ada yang sia-sia. Saya yakin itu, walaupun apapun bentuknya, termasuk ketika sakit itu justru bagi saya itu membawa hikmah yang luar biasa. Karena pada waktu itu saya ingat betul, di hari keempat itu saya merasakan kematian itu sudah begitu dekat. Ya benar, sudah begitu dekat. Jadi seakan-akan saya itu sudah merasa, ya Allah mungkin ini waktu saya. Sehingga kemudian saya jadi merenung, bermuhasabah, terus kalau saya meninggal, terus apa yang sudah saya perbuat, apa yang bisa saya tinggalkan, jejak-jejak apa, kan begitu. Seiring berjalannya waktu, keluarga, anak-anak, sahabat-sahabat kita, teman-teman, komunitas terdekat kita, lambat laun akan melupakan, dan tidak ada jejak-jejak yang bisa diakses kembali. Nah, akhirnya dengan niat dari hati, niat saya harus berbuat sesuatu sehingga kita nanti suatu saat terjadi apa-apa terhadap diri saya, adalah satu dua kebaikan, apapun namanya, sepanjang itu bisa menebarkan kebaikan, harus ada yang bisa saya tinggalkan. Karena di era sekarang orang itu cenderung lebih suka untuk melihat, menikmati, nah melalui pandangan mata. Kalau disuruh untuk membaca buku, kemudian mengkaji sendiri, kayaknya kok lebih berat ya, kan gitu. Nah akhirnya ya terbentuklah channel saya dengan label channel Inspirasi Bu Nurul. Yang biasa saya sharing, yang biasa saya bagi, itu adalah memang keseharian saya. Untuk keseharian di rumah, ketika membuat minuman herbal, ketika membuat makanan sehat, juga ketika berinteraksi dengan lingkungan, ketika kemudian satu pemikiran, pendapat, atau buah dari perenungan yang saya sampaikan, memang itu yang ada di dalam pikiran saya. Dan ketika berada di majelis, ya itu memang kegiatan saya sehari-hari. Nah, akhirnya
kita berbagi kebaikan dengan sekemampuan yang ada. Ya mungkin bagi orang lain apa sih, kayaknya nggak penting deh, nggak ada apa-apanya deh. Ya nggak masalah bagi saya. Saya nggak masalah pandangan orang. Walaupun kadang orang menilai YouTube itu dengan stigma yang dalam tanda kutip. Nah, tapi saya berkeyakinan dan saya punya prinsip, sepanjang saya tidak melakukan suatu keburukan, saya sudah mencoba untuk menyelaraskan hidup dengan kehendak Allah. Saya sudah berusaha untuk bisa berbuat sesuatu kebaikan yang walaupun itu sedikit, sesuai dengan kemampuan saya, ya saya akan lakukan. Masalah pandangan orang, mereka tidak bisa kita kontrol. Mereka berpikir dengan pandangan mereka sendiri, sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sesuatu kalau dia memandang dengan kacamata hitam, maka yang terlihat juga akan hitam terus. Cari yang jelek-jelek, cari kekurangan-kekurangan. Begitu mudah kalau mencari kekurangan orang lain, kan begitu. Tapi ketika kita memandang sesuatu, segala apa yang ada di sekitar kita itu dengan kacamata putih, maka segalanya akan terang benderang. Dan melihat sesuatu itu dengan rasa prasangka baik, husnudzon. Nah, maka saya akan jalan terus dengan apa yang saya bisa, karena pada suatu saat nanti kita itu akan berada di satu titik di mana semua akan kita tinggalkan. Ketika kita pernah berbuat kebaikan, ketika kita berbuat sebaliknya apa, nah itu semuanya akan terhapus semuanya. Nah, tapi kalau kita bisa mengikuti di era sekarang dengan saya membuka channel Inspirasi Bu Nurul ini, nah apa yang ada di dalam diri saya, mungkin ada sedikit pengetahuan atau pengalaman, mungkin juga ilmu yang hanya sedikit, nah yang bisa saya bagi. Nah, saya berharap mudah-mudahan ya Allah, yang sedikit itu akan bisa mengalirkan pahala terus menerus walaupun kelak saya sudah tiada. Itu harapan saya. Karena mandalah ala khairin falahu mislu ajrin fa'iluhu. Sampaikanlah satu kebaikan, barang siapa yang menyampaikan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Jadi ketika kita bisa berbagi kebaikan, apa yang kita pernah sharing, apa yang pernah kita sampaikan, kemudian orang mengikuti, nah kita akan dapat fee, kita dapat aliran pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang beramal tadi. Nah, kan itu menjadi satu nilai tambah bagi diri kita. Karena kalau kita flashback kepada diri kita sendiri, kita itu merenung, amal nggak seberapa, kemudian amal pun itu saya merasa masih banyak cacat-cacatnya, tidak ada yang sempurna. Pasti saya merasa pasti ada kekurangan. Ketika sholat, Masya Allah, nggak bisa kok 100%, 50% untuk ingat kepada Allah itu sudah bagus. Ketika sholat, Masya Allah, kok terlihat seperti film yang berjalan di depan pandangan mata kita, ingat ini, ingat itu, dan sebagainya. Nah, itu hanya satu contoh ketika kita sholat, belum lagi amal-amal yang lain. Pasti ada kesisipan sesuatu yang sebetulnya kita sudah berusaha untuk menghindari, tapi ya itulah, banyak sekali kekurangan-kekurangan yang terutama di dalam diri saya. Karena itu inilah yang bisa saya tinggalkan. Suatu hari nanti pasti semuanya akan berakhir, tapi saya masih punya catatan, masih punya sesuatu yang sepanjang masih ada YouTube. Nah, insya Allah yang mengenal, kemudian yang biasanya membuka channel saya pasti masih bisa, alhamdulillah kalau bisa
mengikuti jejak-jejak kebaikan yang walaupun sesedikit apapun, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Nah, saya teringat ada sebuah kata-kata bijak. Ini kata-kata bijaknya itu dari bahasa Jawa ya. Ini gini. Saelek-eleke wong pasti duwe keapian. Saelek-eleke wong pasti duwe keapian. Artinya bahasa Indonesianya adalah sejelek-jeleknya orang pasti punya kebaikan. Ya kan? Nah, kemudian lanjutnya adalah apa? Pasti begini lanjutnya. Dan sebaik-baiknya orang pasti punya kejelekan. Kan begitu? Ya, betul. Saya awalnya dulu juga begitu. Jadi ketika oh iya ya, jelek-jeleknya orang pasti punya kebaikan, dan sebaik-baiknya orang pasti punya kejelekan. Tapi untuk yang kedua, baris yang kedua ini mulai sedikit-sedikit saya hapus. Jadi yang pertama tetap sejelek-jeleknya orang pasti punya kebaikan, dan sebaik-baiknya orang jangan dicari kejelekannya. Nah, bisa nggak seperti itu? Biasanya orang itu kebalikannya ya. Kalau melihat orang lain itu yang dilihat kekurangan-kekurangannya, kejelekan-kejelekannya sedikit saja itu pasti sudah kelihatan. Tapi kalau masalah kebaikan, nah gitulah. Tapi untuk diri kita sendiri, kita tidak tahu padahal kita itu punya begitu banyak kesalahan, begitu banyak kekhilafan. Kadang kita itu berucap tanpa berpikir panjang, kemudian ucapan kita itu tanpa sengaja itu menggores hati teman kita. Nah, pernahkah terlintas di dalam diri kita itu hal-hal yang seperti itu? Hal-hal yang setiap hari kita bersosialisasi dengan teman-teman, bermasyarakat, bersinggungan dengan orang banyak. Nah, kadang-kadang kita berbuat dosa tanpa terasa, tetapi orang yang kita lukai itu masih mengingat. Lukanya hati itu kata orang itu katanya lebih lama sembuhnya. Kalau kita misalkan teriris pisau, itu mungkin kemudian kita kasih obat merah, kita kasih pembalut. Nah, itu sehari, 2 hari, 3 hari sudah sembuh, sudah tidak terasa lagi. Tapi ketika tergores oleh kata-kata yang tanpa sadar kita menggoreskan kata-kata dan melukai hati orang lain, nah kitanya nggak merasa, tapi orang lain merasakan sakit yang masih tetap tertancap dan masih terus seperti luka yang terus menganga. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itulah Masya Allah, marilah kita senantiasa bermuhasabah diri, mengkoreksi diri kita masing-masing. Ayo kita berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan walaupun sekecil apapun dengan nilai-nilai kebaikan, karena hakikatnya kehidupan itu adalah seperti sebuah buku. Nah, buku ini adalah diri kita. Nah, kita ditulisi dengan kebaikan atau keburukan itu tergantung kepada diri kita. Berusaha sebagai makhluk Allah, kita di samping terus berikhtiar memohon kepada ampunan Allah, memohon kepada kasih sayang Allah. Nah, itulah nanti yang akan menghantarkan diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang memang akhirnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga dengan perjalanan waktu kita terus bisa memperbaiki diri kita, berhusnudzon terus kepada sesama kita, teman-teman kita, keluarga kita, siapapun. Utamakan husnudzon, berprasangka baik. Juga berprasangka baik terhadap takdir ketentuan Allah yang dihamparkan kepada diri kita. Nah, berbuat sesuatu sesedikit apapun, insya Allah itu akan terus mengalirkan kebaikan, kebahagiaan kembali kepada diri kita. Dan khususnya untuk saya pribadi, apabila ada sesuatu kekurangan, pasti banyak kekurangan, kekhilafan atau apapun yang mungkin kurang berkenan
Nah, di saat ini saya sampaikan permohonan maaf yang sebanyak-banyaknya. Insanu mahal khotoban nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, tapi selalu saya berusaha untuk terus menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga segala apa yang kemudian bersinggungan dengan lingkungan sekitar kita. Mudah-mudahan semuanya akan membawa kebaikan pada diri kita semuanya. Akhirnya saya mohon maaf, terima kasih sudah berkunjung di Inspirasi Ibu Nurul. Semoga membawa manfaat barokah di dunia hatta akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.